itu Nabi SAW melihat postur aslinya Jibril sebagai malaikat. Yang kata Nabi SAW, dimanapun mata saya memandang langit, timur, barat, utara, selatan, dipenuhi oleh badan Jibril. Jibril SAW malaikat yang sangat besar, ya. Dan memang malaikat-malaikat ini besar sekali, ya. Cukup banyak yang disebutkan. Ada malaikat yang disebutkan namanya langsung, Jibril, Mikail, Israfil. Ada yang disebutkan nama kelompok, ya, seperti penjaga neraka Jahannam itu diistilahkan dengan Zabaniyah. Falyadu'u nadiya sanaddu'uz Zabaniyah. Orang-orang neraka silakan panggil siapa yang mereka mau panggil kepada Allah, tapi kami akan panggil nanti Zabaniyah. Nabi SAW jelaskan Zabaniyah ini adalah nama kelompok malaikat penjaga neraka. Besarnya postur tubuhnya itu kalau seseorang menunggangi kuda kecepatan tinggi, berjalan 100 tahun, itu belum bisa melewati dari awal pundak ke lehernya. Jadi saking besarnya malaikat itu. Dan itu memang penjaga-penjaga neraka. Makanya Allah bilang dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6 itu ya. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu Allah jelaskan, waquduhan nasu wal hijara, bahan bakarnya manusia dan batu, alaiha malaikatun giladun syidad. Yang dijaga oleh malaikat yang keras dan kasar. Nah inilah para malaikat-malaikat Zabaniyah. Mereka nggak bisa diajak negosiasi. Ya bakar-bakar, potong-potong. Pokoknya mereka nggak bisa diajak negosiasi. Serta juga cukup banyak malaikat-malaikat yang lain, malaikat penjaga surga. Ya, malaikat itu banyak tugasnya yang menggantikan siang malam, mengatur musim, populasi manusia, populasi hewan, yang merawat hutan, lautan, semua itu para malaikat. Bisa kita baca di surah nomor 77 dan 79 tentang tugas-tugas para malaikat ini. Nah, di sini malaikat pun interaksi dengan manusia. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, yaitu bahwasanya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Berarti keutamaan orang yang sahur. Kalau Allah tinggal berikan kepada orang tersebut rahmatnya. Rahmat berarti meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, penerimaan doa, ya semuanya itu ya, solusi dari permasalahan. Kalau malaikat-malaikat bersalawat, maksudnya malaikat akan berdoa kepada Allah agar hajat-hajat kita dipenuhi. Ya, jadi ini sayang sekali kalau luput bagi orang yang mau puasa kalau dia tidak sahur. Karena di sini dibatasi Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang sahur. Jadi kita harus masuk ke syaratnya dulu sahur. Ya. Walaupun dengan seteguk air atau sebutir kurma, yang penting kita sahur diniatkan maka akan dapat keutamaan ini. Jadi kita sudah tahu tadi ada keutamaan berkah didapatkan dari sahur. Kemudian juga kita mendapatkan pahala karena ini menjalankan sunnah Nabi. Kemudian juga ini adalah perbedaan dasar antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Dan yang tadi baru kita bahas ini adalah Allah dan malaikatnya bersalawat kepada para orang-orang yang sahur. Baik, kita masuk hadis nomor 5 di bab kita dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 1067 dari awal belajar. Berbunyi dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sahuri fi Ramadan, faqala halumma ila al-ghada'il mubarak. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengundangku makan sahur pada bulan Ramadan. Beliau lalu bersabda, marilah kepada makan siang yang penuh dengan berkah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Khuzaimah, juga Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. Pendikte berkata, dalam buku kita ada tulisan begitu, saya bacakan dulu. Mereka semuanya meriwayatkan dari Al-Harith bin Ziyad, dari Abu Ruhm, dari Al-Ribad, Al-Harith. Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Yunus bin Yusuf. Abu Umar An-Namiri berkata, ia tidak diketahui meriwayatkan dari Abu Ruhm, hadisnya mungkar. Ini sedikit tambahan dari pendikte, maksudnya adalah Syekh Albani rahimahullah yang telah menelusuri hadis ini. Tapi intinya hadis ini kembali kepada sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Pelajaran dari hadis ini, dari riwayat ini yang pertama, adanya anjuran dan disunnahkan sesuai dengan sunnah Nabi SAW mengajak orang sahur bersama-sama. Kalau tadi beberapa hadis sebelumnya adalah makan sahur sendiri. Keutamaan yang bisa didapatkan bagi orang yang sahur. Tapi hadis nomor 5 ini adanya anjuran untuk mengajak orang lain sahur. Mulai dari orang-orang terdekat. Suami, istri, anak, ya,
saudara, pembantu rumah tangga, siapa saja yang terdekat, kita ajak sahur bersama-sama. Dan pelajaran yang kedua, adanya anjuran juga untuk mengundang orang sebagaimana kita membuka puasakan orang, juga kita berikan sahur ke orang lain. Berarti ini satu program mungkin yang mesti kita hidupkan ya. Karena biasanya kita berlomba-lomba buka puasain orang iya. Tapi sahurin orang kan belum. Nah, padahal sebenarnya sahur itu bagian daripada sunnah. Makanya di sini Nabi SAW mengundang ya Al-Irbad radhiyallahu anhu untuk makan sahur bersama beliau. Berarti kan ada anjuran untuk itu. Kalau tidak memungkinkan di rumah kita misalnya, maka kita bisa menyiapkan sahur yang dibagi-bagikan cuma-cuma insya Allah ya. Misalnya kita programin sehari 10 paket, 20 paket, intinya kita berbagi. Dan insya Allah selama orang itu berpuasa, kita juga panen pahalanya. Jadi kita bisa meraih pahala di awal dia puasa dengan sahur, di akhir dia puasa dengan berbuka puasanya. Dua-duanya kita bisa raih pahalanya. Ini sunnah Nabi SAW karena beliau sendiri mengundang sahabatnya untuk makan. Tentu selain daripada undangan makan sahur ini memang mengundang orang makan ini bagian daripada sunnah Nabi SAW ya. Nabi itu bahkan punya satu nampan besar, bejana besar sekali, itu bisa cukup makan 10-15 orang. Itu biasanya diangkat oleh 4 orang, setiap pagi selepas duha, itu diisi dengan makanan, ya diantaranya tharid tadi itu ya, roti gandum sama daging yang ada dituangin kuah, kemudian diberikan untuk para sahabat bebas siapa saja mau makan. Berarti kan ini salah satu tradisi yang memang baik untuk dibiasakan memberi makan orang lain. Jadi jangan selalu mau ditraktir saja, jangan selalu mau terima saja dari tetangga, tapi selalu kembali piringnya kosong ya. Tapi kita balas mereka, karena ini memberi makan kepada orang bagian daripada sunnah Nabi SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat Muslim, pernah ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayu islamin khair, wahai utusan Allah, kira-kira amalan apa dalam Islam yang besar sekali pahalanya? Kata Nabi SAW, tutu'imut ta'am, engkau memberi makan orang. Memberi makan ini pahalanya besar sekali. Gitu kan? Wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Dan yang kedua, engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Tapi memberi makan bagian daripada sunnah Nabi SAW. Ya. Termasuk di sini adalah yang masih jarang dilakukan, memberikan sahur kepada orang-orang. Ya, karena kalau buka puasa, itu orang sudah berlalu melewati lapar dan hausnya kan. Dan itu biasa orang minum seguk air aja atau segelas air sudah cukup buat dia. Tapi ada hal yang lebih besar yang dibutuhkan, yaitu bagaimana dia bisa kuat seharian puasa. Itu sahur yang dibutuhkan. Maka jangan sampai luput kesempatan pahala untuk memberikan sahur kepada orang-orang. Ini pelajaran pertama, yaitu anjuran agar berbagi sahur kepada orang-orang. Ya. Dan selain ada 2 tadi ya, mengajak orang-orang terdekat kita untuk sahur bersama-sama, pasangan, anak, pembantu dan seterusnya. Atau juga kita menyiapkan sahur yang dibagi-bagikan untuk orang-orang atau mengundang orang untuk makan sahur di rumah. Kemudian yang kedua yang bisa diambil pelajaran bahwasanya sahur itu menggantikan posisi makan siang. Kita tahu memang makan siang ini makan yang diperlukan ya. Kalau dalam sekarang penelitian terakhir saya duduk dengan beberapa teman-teman medis, memang ada yang membahasakan ke saya memang tubuh kita tuh sangat butuh makanan di jam 1 sampai jam 5 sore ya. Nah kalau kita konsumsi, ada juga mengatakan sampai jam 3. Nah itu memang sangat dibutuhkan untuk makan. Itu secara teori medis ya. Tapi Nabi SAW sudah meringkaskan buat kita. Kata beliau pada saat mengundang Irbad radhiyallahu anhu untuk makan sahur bersama-sama, beliau mengatakan, ayo kita makan ya, makan siang yang penuh dengan berkah. Jadi seakan-akan Nabi SAW menyamakan, kalau kau makan sahur, maka kebutuhan makan siangmu sudah terpenuhi. Ya, berarti memang ini posisi makan sahur luar biasa, sampai bisa menggantikan posisi makan siang yang memang tubuh kita sedang membutuhkan nutrisi pada saat itu. Dalam riwayat lain, ini riwayat nomor 6, serupa dengan riwayat nomor 5 ya. Dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 1068 dari awal belajar berbunyi, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, huwal gada'ul mubarak, yakni as-sahur. Ia adalah makan siang yang penuh dengan berkah, yakni sahur. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Baik, apakah ada bedanya antara sahur dengan sarapan pagi? Tentu ada. Ya. Sahur ini lebih
berkah. Ya. Sebagian ulama bahkan ada yang mengatakan walaupun orang tidak mau puasa, kalau dia makan di waktu sahur, maka bukan mustahil dia tetap mendapatkan keberkahannya. Ya. Walaupun dia tidak mau puasa. Artinya di waktu ini cocok untuk makan. Ini sahur tadi saya bilang itu kurang lebih sepertiga malam ya. Menjelang subuh. Ya, jadi kalau ada yang bilang saya makan sahur tapi jam 12 malam, itu bukan sahur. Ya. Karena memang ada hadis Nabi SAW yang menganjurkan kita, yang kata Nabi SAW, manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan buka puasa, begitu azan maghrib buka puasa, dan menerlambatkan sahur. Makin dekat dengan azan subuh makin bagus sahurnya. Ya, makin bagus sahurnya. Baik, hadis nomor 7 dengan sanad sahih dalam bab kita ini nomor 1069 dari awal belajar berbunyi, dari Abdullah bin Al-Harith, dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhaltu ala Nabi SAW wa huwa yatasahhar faqala innaha barakatun a'taakumullah iyyaha fala tada'uhu. Artinya, aku datang kepada Nabi SAW ketika beliau tengah makan sahur. Beliau bersabda, ini adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kalian, maka janganlah kalian meninggalkannya. Hadis ini riwayat An-Nasa'i dengan sanad hasan. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, ya bolehnya tadi orang untuk bertamu di waktu sahur. Ya, misalnya kita undang tamu untuk datang makan sahur. Jadi mungkin sesekali keluarga bisa buat program gitu ya. Misalnya dimulai dari para keluarga, selain undangan buka puasa, kita ada undangan sahur misalnya. Ya. Mungkin nanti bisa sholat subuh berjamaah dan nah itu karena di sini kita lihat tadi riwayat nomor 5, Nabi SAW mengundang al-irbat. Ada undangan Nabi kirim kepada seorang sahabat untuk makan sahur bersama beliau. Kalau hadits nomor 7 yang baru kita bacakan, ini ada satu sahabat Nabi yang sengaja datang bertamu di rumah Nabi di waktu sahur. Dan Nabi SAW terima itu. Ya, ini menandakan memang bolehnya seseorang memberikan makan sahur, bahkan makan sahur bersama dengan orang. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah kedudukan sahur itu sendiri, karena tingginya kedudukannya sampai Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan dan Nabi anjurkan agar jangan sampai ditinggalkan. Jadi usahakan sahur walaupun hanya dengan sebutir kurma saja. Selanjutnya hadis nomor 8, di sini ada 10 hadis dalam bab kita ya. Hadis nomor 8 dengan sanad hasan di ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, urutan 1070 dari awal belajar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sahuru kulluhu barakah fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma' fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatu yusalluna 'alal mutasahhirin. Makan sahur semuanya adalah berkah, kata Nabi SAW. Maksudnya semua jenisnya. Mau makan apapun, minum apapun, selama itu halal, semuanya akan diberikan keberkahan. Maka jangan kalian meninggalkannya walaupun hanya dengan meneguk satu teguk air. Karena Allah Azza wa Jal dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad dengan sanad yang kuat. Saya langsung baca hadis 9 dan 10, kita ambil faidah sekaligus karena ini mirip-mirip hadisnya. Hadis nomor 9 dengan sanad hasan sahih urutan 1071 dari awal belajar berbunyi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu walau bi juz'atin mimma. Bersahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dan hadis nomor 10 dengan sanad sahih urutan 1072 dari awal belajar berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmas sahurul mu'mini at-tamru. Sebaik-baik makan sahur seorang mukmin adalah kurma. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. 3 buah riwayat ini, riwayat nomor 8, riwayat nomor 9 dan 10 memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, adanya penekanan agar sahur, ya. Dan sahur ini
Walaupun waktunya kepepet, tetap aja usahakan bisa mendapatkan keberkahan padanya. Maka Nabi SAW berikan solusi seakan-akan Nabi berikan gambaran kalau orang betul-betul bangun sudah sebentar lagi akan masuk waktu berhenti atau imsak, maka tetap aja dia minum walaupun seteguk air. Ya, dalam riwayat nomor 8 dan 9. Riwayat nomor 10, maka Nabi SAW berikan gambaran kalau pilihannya mana yang paling baik orang konsumsi kalau sahur, maka adalah kurma. Ya, ini yang disebutkan di hadis nomor 10. Dan Nabi SAW sangat menekankan umatnya agar jangan meninggalkannya. Karena ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan cukup menguatkan kita puasa dan juga sekaligus mendapatkan pahala yang besar. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya anjuran agar seorang muslim pada saat sahur itu menggabungkan antara air sama kurma. Air sama kurma. Nah begitu juga nanti buka puasa. Di bab nomor 16 setelah ini kita akan pelajari tentang masalah berbuka puasa. Jadi anjuran menggabungkan antara dua ini adalah hal yang sangat baik. Ada beberapa buku kecil-kecil sebenarnya ya. Itu buku tentang makanan-makanan kesukaan Nabi, ya, pola makan Nabi itu perlu Bapak Ibu baca. Ya. Kami pun di restoran saya sering jadikan buku-buku seperti ini rujukan untuk buat menu. Gitu. Ya, seperti misalnya hadits Nabi SAW yang beliau pernah makan kurma, terus juga pernah beliau makan semangka. Lalu beliau berkata, panasnya ini ditunjuk kurma itu akan didinginkan oleh dinginnya ini, ditunjuk semangka. Dinginnya ini, semangka, akan dinetralisir dengan panasnya ini, ditunjuk kurma. Kita coba kemarin di restoran untuk kombinasikan buat jus tanpa gula, semangka sama kurma saja, itu ternyata enak sekali memang. Ini contohnya saja. Nah, kenapa kita nggak coba pelajari makanan-makanan kesukaan Nabi SAW? Nah, seperti ibu-ibu sekarang sudah tahu kurma sebenarnya seakan-akan ini makanan inti, bukan makanan orang Arab ya, tapi makanan umat Islam. Karena setiap mau sahur, sunnahnya yang paling afdal, kurma. Kalau buka puasa juga sama. Berarti ini makanan untuk menguatkan tubuh kita keseharian, kurma. Untuk menyambut awal setelah puasa sekian jam, itu juga adalah kurma. Jadi memang ini makanan yang sangat luar biasa yang harusnya kita biasa kelola ya. Mungkin yang jual roti biasa ada roti kurmanya mungkin ya. Ini mungkin belum biasa gitu ya. Tapi di Timur Tengah sudah biasa. Ini bisa kita buat jus, kita bisa buat selai kurma dan segala macam hal. Ini satu hal yang baik sebenarnya. Kemudian yang terakhir ya terulang lagi bahwasanya Allah dan malaikatnya akan mengucapkan salawat kepada orang-orang yang sahur. Ya, jadi kalau kita dianjurkan jangan tinggalkan sahur walaupun hanya seteguk air dan kurma. Dan saya bilang tadi pelajaran kedua adalah adanya anjuran untuk menggabungkan dua jenis makanan dan minuman ini. Kurma dan juga ya, air. Ini juga pernah disebutkan dalam satu riwayat Bapak Ibu sekalian ya. Pernah para sahabat diutus berperang oleh Nabi SAW. Itu mereka tidak punya, ini pasukan perang ya. Karena mereka nggak punya makanan sampai-sampai mereka hanya dibekali satu hari satu butir kurma. Para sahabat menceritakan kami makan satu hari itu satu butir kurma sementara menuju peperangan. Dengan cara tidak digigit. Dia cuma diisap saja. Satu butir kurma itu diisap saja terus. Kemudian ya besoknya baru makan lagi satu butir kurma. Satu butir kurma saja. Berarti menandakan luar biasa efeknya. Ya, kan? Sampai mencukupi untuk kebutuhan dengan satu butir kurma. Orang pergi berperang ini. Memang mereka nggak punya bekal. Tapi mereka akhirnya cuma makan itu saja. Ini menandakan memang ada sesuatu yang sangat baik dalam buah ini. Dan kita tahu salah satu buah yang disebutkan di surga adanya kurma. Ya. Dan subhanallah kurma ini mudah untuk didapatkan. Ya, mudah untuk didapatkan. Dan kurma itu saking murahnya maka tidak ada yang jual per biji mungkin ya. Jualnya per kilo. Ya, karena mudah untuk didapat. Oleh karena itu jangan sampai kita tadi saya bilang jangan sampai mengirim diri kita mengurung di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya tidak suka kurma. Nah, itu makanan orang yang biasa di Timur Tengah. Ini jangan seperti itu. Karena ini bukan makanan ya orang-orang Arab. Ini makanan umat Islam. Setiap sahur, setiap buka puasa sunnahnya konsumsi ini. Mirip dengan konsumsi daging kambing misalnya. Gak bisa kita mengatakan kambing itu makanannya orang Arab. Gimana caranya? Bukankah kalau akikah kita sunnahnya sembelih kambing? Dan sunnahnya makan, berarti mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, mau orang bule sama saja. Anaknya lahir, sembelih kambing. Idul Adha juga begitu.
Nabi Ismail tidak jadi disembeli oleh Allah oleh Nabi Ibrahim AS, Allah ganti dengan apa? Dengan domba, kambing, gitu kan? Maka ada anjuran untuk mengkonsumsi daging hewan ini. Maka jangan selalu mengurung diri kita, saya nggak mau, saya nggak suka. Selama Allah syariatkan, berarti itu adalah hal yang baik buat kita. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik tentunya. Baik, ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah adanya penilaian atau sahur yang terbaik adalah kurma. Sahur yang terbaik adalah kurma. Ini mirip nanti dengan buka puasa juga ya. Jadi walaupun kita haus, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi kurma dulu, ya kemudian baru mengkonsumsi air. Ya, nanti akan kita jelaskan riwayatnya di bab nomor 16 insya Allah. Baik, ini kurang lebih ada 10 buah hadis, 10 buah riwayat di dalam bab nomor 15 tentang masalah anjuran sahur dan jenis makanan dan minuman terbaik pada saat sahur. Kita masuk hadis atau bab nomor 16 ya, anjuran menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Hadis pertama dalam bab ini dengan sanad sahih urutan 1073 dari awal belajar berbunyi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Orang-orang senantiasa tetap dalam keadaan kebaikan atau dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim dan juga Tirmidzi. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita adanya penekanan dan anjuran dari Nabi SAW untuk segera berbuka. Mungkin ada yang bilang, Ustaz, tentu saja orang kena sudah sekian lama haus, lapar, pasti dia akan segera berbuka. Mungkin itu pikiran pintas kita, tapi banyak orang tidak seperti itu. Mereka biasa nanti azan, baru mereka duduk atau menjelang azan, duduk berdoa yang lama, menunda buka puasanya. Gitu kan? Doa dilakukan sebelum azan. Ya. Sebelum azan, selepas asar, 1 jam sebelum azan, ya, setengah jam sebelumnya. Kalau sudah azan, itu nggak ada aktivitas lain kecuali kita mulai dengan berbuka. Ini yang dimaksudkan dengan hadis Nabi SAW, manusia masih dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan buka puasa. Maksudnya pada saat itu sudah azan, bismillah, ambil kurma, dikonsumsi. Kemudian minum air setelahnya, baru kita baca, Dhahabat dhama' wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Dhahabat dhama' telah hilang rasa haus, wabtalatil uruq telah basah semua urat-urat saraf, wa thabatal ajru insyaallah dan semoga pahala sudah tercatatkan. Ya. Tapi ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran. Yang pertama ada 2 pelajaran ya. Yang pertama adanya jaminan dari Nabi SAW kalau manusia itu dalam keadaan baik ya selama mereka tidak menunda buka puasanya. Kemudian yang kedua adanya juga anjuran untuk berbuka puasa. Dan berbuka puasa ini sama dengan hukumnya tadi sahur. Jangan dikagetkan. Ya. Usus kita ini sudah sekian jam dia istirahat, jangan langsung begitu azan makannya main course yang berat semuanya. Gitu kan? Yang paling bagus adalah orang makan kurma, minum air, sholat maghrib dulu. Terbiasa, membiasakan dulu usus kita mengelola yang ringan, kemudian setelah itu baru kita makan. Ya. Kalau kita langsung makan berat, saya berapa kali pernah diundang buka puasa, Masya Allah langsung makanannya berat semua. Ya. Saya bahkan makan kurma aja dulu, Ustaz silakan Ustaz makan, makan. Jadi orang makan, oh enggak saya sholat dulu, ini kalau makan langsung ini ngantuk nanti maghribnya. Selain daripada itu lewat waktu sholat maghrib yang sangat pendek. Kenapa kita enggak makan kurma dan air, minum air, kemudian baru sholat dulu, habis itu makan silahkan. Antara maghrib isya insya Allah sudah bisa kita untuk makan. Ya. Hadits nomor 2. Dalam bab ini dengan sanad sahih urutan 1074 dari awal belajar berbunyi darinya, maksudnya dari sahabat yang sama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, perawi hadis di hadis nomor 1 ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadhir bifitriha an-nujum. Ma lam tantadhir bifitriha an-nujum. Umatku tetap senantiasa di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu munculnya bintang-bintang untuk berbuka puasa. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Sebenarnya makna riwayat nomor 2 ini mirip dengan riwayat sebelumnya ya.
Artinya manusia tetap dalam keadaan baik, sehat setelah puasa sekian jam kalau mereka tidak tunggu gelap baru buka puasa. Nah, di sini kan karena istilah menunggu bintang-bintang terlihat itu berarti sudah gelap sekali. Baru mereka buka puasa. Jadi buka puasa aja dulu. Di bulan Ramadan saya juga menganjurkan agar di kendaraan-kendaraan kita, apalagi orang yang motoriknya suka keluar itu sudah ada disiapkan mungkin air paling tidak atau satu dus kurma ya. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai ajang pahala ya. Jadi kesempatan di bulan Ramadan nanti berbagi kurma ya dari awal, bukan cuma di masjid, tapi siapa saja. Mungkin kalau orang punya perusahaan dia bisa berikan kepada pegawainya, mungkin kita bisa kirim kepada kerabat kita, nggak usah yang besar-besar, yang 1 kilo. Karena orang biasa buka puasa itu kan takjilnya makan 1-2 butir. Tapi diletakkan di mobil, selalu ada standby. Karena kita tidak tahu tiba-tiba ada urusan, telat, azan di tengah jalan, maka jangan ditunda buka puasanya. Jangan bilang udah nanti aja saya makan di rumah, saya masih kuat kok. Ini bukan masalah kuat atau tidak kuat. Kita jangan sampai melanggar sunnah Nabi, sementara kita tidak sadar. Gitu ya. Bagi kita mungkin tidak masalah, tapi itu sebenarnya jadi masalah dalam syariat. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis ini, umatku tetap senantiasa di atas sunnahku. Artinya, yang tidak mengikuti ini berarti bisa keluar dari sunnah beliau. Selama, kata Nabi SAW, mereka tidak menunggu munculnya bintang-bintang untuk berbuka puasa. Ya, jadi tetap kita batalkan atau kita takjil dalam berbuka puasa itu dengan cara begitu azan langsung kita konsumsi. Yang paling mudah tadi sudah kita sebutkan kurma dan air putih. Dan ini juga sudah sering kita berbagi ya. Kalau menjelang Ramadan biasanya kita ingatkan materinya. Usahakan semua masjid yang terdekat semampu kita. Itu sudah kita bisa blok air minumnya, ya, kurmahnya. Untuk buka puasanya supaya kita panen pahala bersama mereka. Karena dalam Islam kita ada namanya amal muta'addi. Ada amal yang bisa berlipat-lipat pahalanya. Ya. Contoh misalnya kita hadir majelis ilmu seperti ini. Kalau kita ikhlas karena Allah saya mengisi materi Bapak Ibu mendengarkan misalnya. Dan masing-masing waktu itu tadi datangnya memang karena ingin misalnya. Dapat pahala masing-masing. Kadarnya Allah lebih tahu. Tapi bisa nggak dalam Islam saya dapat pahala sebagaimana saya dapat pahala. Saya anggaplah angkanya 100 karena hadir di majelis ilmu. Saya bisa dapat pahala 100 yang lain lagi. Jawabannya bisa. Bagaimana? Ajak orang lain. Mungkin kalau tidak memadai tempat karena juga terbatas pengajian, kita ajak mereka online. Di masa sekarang kita bisa mereka online. Mereka ikuti, maka kita juga dapat pahala orang yang kita ajak itu. Nah sama semua dalam setiap amal ibadah kita. Ya. Dalam sahur, dalam buka puasa, maka kita coba meraih pahala orang-orang dengan memudahkan mereka. Ya. Jadi pelajaran dari hadits nomor 2 adalah adanya anjuran agar kita berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW dulu. Ini yang pertama. Secara umum semuanya sunnah Nabi. Kita dianjurkan semua perintah-perintah beliau untuk kita patuhi dan larangannya kita jauhi. Ya. Kemudian yang pelajaran yang kedua, adanya larangan menunda buka puasa sampai munculnya bintang-bintang. Artinya dianjurkan untuk menyegerakan buka puasa. Hadits nomor 3 dalam bab kita dengan sanad hasan urutan 1075 dari awal belajar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ad-dinu zahiran ma 'ajjala an-nasul fitra, li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun." Agama masih senantiasa menang selama orang-orang muslim menyegerakan berbuka, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani suka menunda buka itu. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban juga dalam sahih keduanya. Dan lafaz riwayat ini milik Ibnu Majah, dan ada lafaz Ibnu Majah berbunyi la yazalun nasu bi khairin. Orang-orang senantiasa dalam keadaan baik. Riwayat ini Bapak Ibu sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, adanya janji dari Nabi SAW bahwasanya agama ini akan selalu menang. Mungkin sederhana ya. Di sini kalau orang pikir menang itu pasti bawaannya perang, ya, karena menang gitu ya. Tapi di sini Nabi SAW menghubungkan antara kemenangan umat Islam dengan mereka menyegerakan buka puasa.
Mungkin ada orang yang bertanya, apa hubungannya agama Islam menang dengan menyegerakan buka puasa? Sebenarnya bukan masalah menyegerakan buka puasanya, tapi karena berpegang pada sunnah Rasulnya. Gitu ya. Jadi kalau orang, hal yang sepele mungkin di mata sebagian orang, oh azan tinggal minum air atau makan kurma. Hal yang sepele. Mereka peduli, berarti sunnah-sunnah Nabi yang lebih besar mereka akan lebih peduli. Berarti kalau orang peduli dengan sunnah-sunnah yang kecil dari sunnah Nabi, agama ini akan menang. Karena semuanya orang akan selalu sibuk dari sunnah Nabi ke sunnah Nabi yang lain. Sehingga mereka tidak terpengaruh.